Kemudian sekarang kita akan membahas rukun puasa. Cuma ada dua. Yang pertama niat, yang kedua menahan dari yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar shodiq atau subuh sampai terbenamnya matahari atau maghrib. Niat ini seperti biasa di dalam hati. Maka kalau orang setelah taraweh suka membaca niat bareng-bareng, nawaitu shauma ghadin an adai, dilafazkan saja tapi nggak ngerti artinya, nggak tahu maksudnya, ini tidak sah. Tapi ketika dia mengucapkan nawaitu shauma ghadin, hatinya pun mengatakan saya niat puasa esok hari. Nah, penting bagi seorang imam taraweh ini memimpin niat bukan hanya sekedar bahasa Arabnya saja, tapi dengan bahasa Indonesianya juga. Karena kalau dituntut dengan menggunakan bahasa Indonesia, ini hatinya pun biasa suka berjalan. Artinya mengikuti ucapannya. Tapi kalau bahasa Arab nggak ngerti artinya kebanyakan. Dan niat puasa ini satu-satunya niat yang berbeda dari ibadah yang lain. Kalau ibadah lain itu di awal rukunnya. Sholat kapan? Allah niat. Berbarengan dengan rukun pertama, yaitu takbir. Wudhu kapan? Ketika membasuh wajah. Karena wajah ini rukun pertama dalam wudhu. Umroh kapan? Ketika menggunakan kain ihram. Hanya niat puasa saja yang tidak berbarengan dengan amalnya. Karena niat puasa ini bisa dilakukan dari malam hari sampai subuh. Kalau subuh kok belum niat, maka tidak sah. Maka niat boleh dikerjakan setelah maghrib, setelah isya, atau tengah malam, atau sahur. Ditakutkan nggak bangun, sahurnya ketinggalan. Kalau niat malam sudah dilakukan, maka tetap sah kan. Maka hati-hatinya lebih baik diniatkan waktu malam. Berbeda dengan puasa sunnah. Puasa sunnah itu akhirnya sampai zuhur. Puasa Senin, puasa Kamis, puasa Daud, ataupun puasa sunnah yang lainnya, kalau subuh dia belum makan apa-apa sampai jam 7, sampai jam 8, atau badak subuh dia ketiduran, bangun-bangun jam 11 siang misalnya karena malam begadang ya. Kemudian dia niat, tanggung puasa aja sampai maghrib. Kemudian dia niatkan untuk puasa sunnah, masih tetap sah. Tapi kalau puasa fardu, diantaranya puasa Ramadan atau puasa nadar, ini harus dikerjakan sebelum subuh maksimalnya. Kalau lebih dari subuh belum niat, maka puasanya tidak sah. Apa saja yang wajib dalam niat ini? Pertama, menyengaja puasa. Nawaitu sauma. Terus apa lagi? Ramadannya. Nawaitu sauma Ramadan. Ini sudah sah. Saya niat puasa Ramadan. Cukup. Karena Ramadan ini sudah jelas fardu. Jadi nggak perlu disebutkan lagi fardunya. Cuman ada sebagian ulama yang mengatakan tidak cukup. Fardunya pun harus disebutkan. Jadi minimal nawaitu sauma fardhu Ramadan. Jadi 3 ini aja sudah cukup. Sempurnanya nawaitu sauma ghadin, besok. Tapi ini pun tidak wajib. Kalaupun ditambahkan gak masalah. Sempurna, afdol berarti. Nawaitu sauma ghadin an adai. Untuk membedakan puasa ada atau puasa qadha. Fardhi syahri Ramadan, kefarduan bulan Ramadan lillahi ta'ala.
Mafhum? Yang wajibnya mana? Yang sempurnanya mana? Kita pilih yang mana? Yang sempurna. Lebih afdol, lebih baik. Dan dalam masalah niat ini, pendapat mazhab Imam Malik, ini niat 1 hari di hari pertama, ini mencukupi untuk 30 hari puasa. Saya niat puasa Ramadan selama 1 bulan fardu karena Allah Ta'ala dalam hati, ini cukup, esok gak usah lagi niat. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i ini tidak sah, tidak cukup, harus berniat setiap hari. Kita mazhab mana? Mazhab Syafi'i, berarti kita wajib niat setiap hari. Namun kita bertaklid kepada pendapatnya Imam Malik ini. Jadi pada hari pertama puasa kita niat untuk 1 bulan penuh. Sehingga kalau hari ketiga atau hari keempat kita lupa tidak niat malamnya, ini bisa dimaafkan. Kita langsung bertaklid bahwa kita pernah niat pada hari pertama bulan Ramadan, maka insya Allah puasanya tetap bisa dilanjutkan, yakni sah. Mafhum ikhwan? Kemudian yang kedua, menahan dari sesuatu yang membatalkan puasa. Nanti kita akan bahas apa saja yang membatalkannya. Dari kapan? Dari subuh atau terbitnya fajar shadiq sampai kapan? Maghrib atau terbenamnya matahari. Ada sekarang ini yang namanya imsak. 10 menit sebelum subuh akan ada pengumuman di masjid. Imsak, imsak. Imsak itu apa artinya? Tahan. Sudah, jangan makan lagi. Padahal waktu subuh 10 menit lagi. Kemudian ada yang mengatakan, kita kan wajib menahannya pada waktu subuh, bukan waktu imsak tadi. Ini pun perkataan yang sama, walaupun ada benarnya. Ada benarnya di mana? Wajib menahan dari yang membatalkan, diantaranya makan dan minum ya, mudahnya. Ini dari waktu subuh. Ada benarnya memang. Tapi ini pun di luar dari sunnah. Karena pada zaman Nabi, pada zaman para sahabat radhiyallahu anhum, mereka ini 10 menit sebelum azan, atau biasanya tuh mereka tuh berhenti dari makan dan minum, berhenti dari sahurnya, itu seukuran 50 ayat Al-Quran. Maka diperkirakan 50 ayat tersebut adalah ya sekitar 10 menit, bahkan lebih. Ini para sahabat melaksanakannya seperti itu. Maka imsak yang ada sekarang ini, imsak, ini adalah sunnahnya para sahabat radhiyallahu anhum. Maka kita pun mengerjakannya. Bukan malah berdalih dengan mengatakan, kan yang mewajibkan berhenti itu adalah fajar shadiq, waktu subuh. Sehingga dia masih ngerokok, masih makan, santai aja. Nanti 1 menit sebelum azan, nanti saya baru berhenti. Nah, ini pun salah. Kecuali kalau bangunnya telat, 15 menit lagi azan, nah baru makan dengan cepat. 2 menit sebelum azan segera berhenti. Dan 10 menit berhenti daripada azan subuh ini adalah termasuk hati-hatinya. Lalu bagaimana ketika seseorang ini sedang makan sahur, tiba-tiba mendengar suara azan, Allahu Akbar, langsung dimuntahkan makanannya. Batal tidak puasanya? Tidak, karena dia segera membuangnya. Tapi kalau dia sedang minum, pas diminum masih di mulut nih, adzan, tanggung, telan namanya, batal puasanya. Jadi kalau ketika sahur kita mendengarkan adzan, maka segera buang apa yang kita sedang makan, yang sedang berada di mulut kita. Jangan dilanjutkan. Maghrib pun hati-hati. Jadi benar-benar sampai yakin. Biasanya jam 6 kurang 10. Tambahan 1 menit kayak.
Jadi jam 6 kurang 9. Sehingga lebih yakin. Kalau nggak ada jam, tunggu azan. Jangan langsung, ini udah agak gelap nih. Mungkin di masjid aliran, mati lampu. Akhirnya dia makan saja. Padahal memang mendung, mau hujan. Jadi tunggu sampai yakin, hati-hati. Dan ketika berbuka ini nggak harus menunggu adzan. Misalnya maghrib ini jam 6 kurang 10. Ini sudah jam 6 lebih 10. Kok di masjid nggak ada adzan? Mungkin saja yang di masjid sedang berbuka. Yang di rumah diem aja nunggu adzan. Kalau sekarang kan ada TV, ada radio, bukalah menjelang maghrib. Sehingga tahu waktu maghrib. Dan kita pun yakin kalau suara azan di televisi kan, ini sudah sesuai dengan standar MUI biasanya. Ada pertanyaan? Jelas ya? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pahamkan kita yang betulnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya dari kesalahan saya, kebodohan saya, kekurangan saya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup doa kifaratul majlis. Subhanallahumma bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.